Al-Kalimatus Saniyah Sayulqiya Al-Qiyai Al-Hajj Sabilar Rusyad Waqilu min awliya'il khatimin wal khatimat fi hadil haflah al-mubarakah wa alaihi falyatafaddal maskura. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Sambutan yang kedua yakni sambutan wakil wali khatimin kepada beliau Bapak Dr. Andes Sabilal Rosyad MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyada man istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil wujud ar-rahmatul muhdah likulli mawjud wa ala alihi wa ashabihi ar-ruka'i sujud, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para masyayikh Pondok Pesantren Tahfidul Quran Raudhatul Falah, ingkang kula muliaken sedaya pengurus Yayasan Keluarga Besar Raudhatul Falah, selaku pembina yayasan beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ubaidillah Arsyad Jailani, ingkang kula muliaken Ketua Umum Yayasan sekaligus Khadimul Ma'had Murabbi Tulab Al-Hami an Muqaddasatiddin beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nur Shakif MPDI, wabil khusus guru kita beliau Fadilatul Alim Romo Kiai Haji Ulil Albab, beliau Romo Kiai Haji Muhammad Syarafuddin Ismail Qaumas, atalallahu baqa'ahuma wa narju min hudurihima fi hadzal majlis an-nur wal barakah wa nasihah wal mawaidhal hasanah, amin Allahumma amin. Bapak-bapak, para tamu undangan, Bapak Kepala Kemenak, Bapak Kepala Kepolisian, Pak Kapolsek, semua muspika baik sipil maupun militer, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatid, ustadzat, semua keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Falah, wali-wali santri, sedaya kemawon ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah kanthi taufik, hidayah, inayah, riayah, himayah saha taisir Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama berbahagia nderekaken raos manah keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Falah ingkang alhamdulillah selama niki melaksanakan kegiatan at-ta'allum wa ta'lim, at-tafaqquh wa tafqih, al-ifadah wal istifadah, at-tahaffudz wa tahfidz. Mugi-mugi putra-putri kula panjenengan sami estu-estu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mugi-mugi dados putra-putri ingkang sae-sae, putra-putri ingkang sholih-sholihah, putra-putri ingkang ahli Al-Qur'an, amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiul Huda war Rahmah, Kasyiful Ghummah, ingkang kita tinggal-tenggo syafaatipun benjang fi yaumil jaza yauma la dzilla illa dzilluh, amin Allahumma amin.
Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan, wali-wali santri, sedaya kemawon ingkang kawula mulyakaken. Mohon izin kepada segenap wali santri, kami berdiri di sini mewakili panjenengan sami untuk sedikit memberikan sepatah kata sambutan. Mugi-mugi saged bermanfaat, saged betul-betul mewakili panjenengan. Kula yakin sebagai wali santri sedaya kepingin putra-putrine dados putra-putri ingkang sae-sae, solih solihah, langkung-langkung, putra-putrine ahlul ilmi, ahlul Al-Qur'an. Siapapun orang berharap seperti itu, Pak. Siapapun orang berharap agar supaya anak-anak kita ini adalah menjadi anak-anak yang baik. Sehingga kata ulama, ni'amul ilahi alal ibadi kathiratun fa'ajalluha lanajabatul auladi fa'ajalluha lasalihul auladi. Nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua ini sangat banyak sekali, Pak. Tetapi nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, kalau kita semua ini diberi oleh Allah seorang anak yang saleh, diberi Allah seorang anak yang baik, diberi Allah seorang anak yang pintar. Itu nikmat yang paling besar. Saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu nih, ibu-ibu kira-kira nek dikongkon milih diparingi alfat karo diparingi anak apal Quran, milih pundi ibu? Milih alfat nopo milih anake apal Quran? Milih apal Quran senajan mboten saged tumbas alfat nggih. Bapak-bapak nek dikongkon milih, Pak, milih pundi duwe anak pinter tapi melarat karo duwe anak bodoh tapi sugih, Pak? Bu, anak pinter tapi melarat nopo milih anak bodoh po tapi sugih? Pinter tapi sugih, Pak. Pinter milih ya, nggih, Pak. Pinter tapi sugih. Semua orang berharap anak-anaknya baik, pintar, hafal Quran, semua idealnya seperti itu, Pak. Oleh karena itu saya mewakili atas nama wali santri, khususipun wali santri yang sudah hatam hari ini dan secara umum wali santri semuanya. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh rasa syukur, Pak. Hari ini anak-anak kita dipilihkan oleh Allah. Hari ini anak-anak kita diistimewakan oleh Allah. Hari ini anak-anak kita diposisikan oleh Allah di tempat yang paling istimewa, di tempat yang paling baik, yaitu pondok pesantren tahfidzul Quran. Tidak sedikit saudara-saudara kita, orang-orang di luar sana yang punya keinginan agar supaya anak-anaknya ini bisa masuk ke pondok pesantren. Tidak sedikit orang-orang yang sangat berharap agar supaya anak-anaknya bisa menghafal Al-Quran di pondok pesantren, Pak. Tidak sedikit anaknya orang-orang pintar, Pak. Doktor, profesor yang putra-putranya kepingin masuk di pondok pesantren. Tetapi Masya Allah, ternyata semua itu belum ditakdirkan oleh Allah anak-anak mereka bisa masuk ke pondok pesantren. Bisa jadi karena anaknya yang tidak mau, bisa jadi karena faktor yang lain. Oleh karena itu, anak-anak kita yang sudah bisa masuk di pondok pesantren ini berarti oleh Allah diposisikan di tempat posisi yang spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang tua seneng napa mboten, Bu? Sebagai orang tua seneng napa mboten, Pak? Larene ten pondok niki seneng napa mboten? Seneng, Pak. Saya banyak berkawan dengan para cendikia-cendikia, dengan akademisi-akademisi. Mereka kadang-kadang bilang pengen anaknya masuk pesantren, tapi anaknya sing ora gelem, Pak. Anaknya yang tidak mau. Kita yang hanya tukang
jualan cilok misalkan nggih, hanya jualan di pasar, jualan keliling. Alhamdulillah diberi putra-putri kita mau belajar di pondok pesantren. Ini nikmat yang luar biasa. Ditempatkan di tahfidzul Quran, di lingkungan yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan ahlullah. Ahlul Quran itu adalah ahlullah. Ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah, orang spesialnya Allah, ahlullah wa khassatuhu. Sehingga di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innalillahi ahlina minan nas, bahwa Allah memiliki beberapa ahli, beberapa keluarga dari kalangan manusia. Siapa mereka? Yaitu ahlul Quran. Ahlul Quran adalah keluarganya Allah, ahlul Quran adalah orang spesialnya Gusti Allah. Jadi anak-anak kita ini Pak, hidup di keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kira-kira hidup di keluarga presiden, senang napa mboten kira-kira? Senang napa mboten, Bu? Senang. Apalagi ini hidup di keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah anak-anak kami, Pak, yang sekarang sudah kelas 6, kelas 5 sebagian, hari ini sudah bisa mengikuti wisuda, sudah bisa khatam setor Al-Quran 30 juz. Meskipun harus melalui drama sinetron yang berepisode-episode, Pak. Bu, jenengan kalau sambangan wonten dramane napa mboten, Bu? Wonten nggih, Pak nggih. Sejak anak-anak kita baru masuk usia kelas 1, kelas 2, kelas 3, Masya Allah, dramane niku wonten mawon. Tapi itulah nanti akan menjadi cerita kita. Itulah kenikmatan kita, itulah yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita sebagai orang tua ini betul-betul bersungguh-sungguh mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, mengantarkan kita menjadi anak-anak yang soleh, solihah. Amin, Allahumma amin. Mulane bapak-bapak, ibu-ibu, nek pas anake drama rewel dinikmati mawon, dinikmati mawon. Insya Allah niku drama niku beto manfaat, beto barokah. Amin, Allahumma amin. Kula piyambak sering ningali, Pak, Masya Allah, kadang-kadang sampai nangis-nangis, Pak. Dan hari ini alhamdulillah sebagian santri-santri sudah selesai. Saya mohon bagi bapak-bapak, ibu-ibu sing lare-larene dereng rampung, jangan kecil hati, Pak. Ini adalah proses anak-anak kita menghafal Al-Quran. Kalau tidak bisa diselesaikan di sini, insya Allah akan selesai setelah lulus dari Raudhatul Falah. Entah itu 1 tahun ke depan, entah itu 2 tahun ke depan, entah itu 3 tahun ke depan. Semua masih butuh proses. Yang sekarang hari ini sudah hafal, itu pun juga masih butuh proses. Tidak cukup selesai di pondok pesantren Raudhatul Falah, kemudian tidak lagi melanjutkan ke pondok Al-Quran, itu juga belum cukup. Mula kula pesen datang rencang-rencang bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini putra-putrine selesai rampung 30 juz, jangan berhenti di situ. Kita berharap jenjang berikutnya untuk melanjutkan ke pondok pesantren tahfidzul Quran lagi agar supaya bisa lebih lancar, lebih baik bacaan Al-Qur'annya. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kami atas nama wali santri, khotimin, khotimat khususnya estu mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua saja keluarga besar Raudhatul Falah yang ikut serta membimbing anak-anak kami, mengantarkan anak-anak kami sehingga hari ini anak-anak kami bisa selesai 30 juz. Khususipun Abah Sohib selaku pengasuh pondok pesantren, para masyayikh yang selalu mendoakan anak-anak kami, para guru-guru tahfidz yang selalu membimbing anak-anak kami setiap hari, begitu juga para asatidz, ustadzat yang juga ikut berperan, ikut andil dalam mengantarkan anak-anak kami menghafal Al-Quran, dan juga semua karyawan yang ada di keluarga besar Raudhatul Falah ini. Ora ana sing tukang masak kayane ora iso hafal Quran, Pak.
Ora ana sing tukang laundry kayane ora iso hafal Quran. Sing masak, sing laundry, sing nyuci, sing ngepel, semua ikut andil dalam mengantarkan putra-putri panjenengan sami di dalam menghafal Al-Quran. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kami sadar betul apa yang sudah anak-anak kami terima ini tidak bisa dinilai dengan rupiah, Pak. Anak-anak kita belajar di pondok pesantren tahfidz ini, Pak, tidak bisa dinilai dengan nilai rupiah, tidak bisa diukur dengan ukuran nilai rupiah. Sehingga sampai Sayyidina Ali mengatakan, man allamani ayatan faka'an nama malakani abdan. Barang siapa yang mengajari saya satu huruf, seakan-akan dia memberikan saya satu budak. Mengajari satu huruf sama halnya dengan bernilai, sama halnya memberi satu budak. Di dalam Al-Quran kira-kira jumlah huruf wonten pinten kira-kira? Nek mboten salah, Quran niku hurufe kabeh jumlahe ana 322.015, Pak. Nek ora percaya ditung dhewe sampean, Pak. Wonten pinten? 322.015 versi satu ulama. Kalau satu huruf itu bernilai satu budak, berarti dikali semua ayat yang ada di dalam Al-Quran, pinten kira-kira? 322.015 budak. Kalau satu budak minimal harganya 100 juta ping 322.015 budak sama dengan pinten niku, Pak? Niki nek ditukoke es dawet, Pak, sak pati klelep, Pak. Niku ngendikane Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dalam satu sigot yang lain beliau mengatakan, man allamani ayatan kuntulahu abdan. Barang siapa yang mengajari saya satu huruf, man allamani harfan, satu huruf saja, maka saya layak untuk menjadi budaknya. Kalau mengajari 322.015 huruf, berarti dia siap menjadi budak berapa orang itu, Pak? 322.015 orang. Ngawula karo wong siji wae wis ora kuat, apa maneh ngawula karo wong 322.015. Oleh karena itu, bapak-bapak, saya mengingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anak-anak kita belajar di pondok pesantren tahfidz ini tidak bisa diukur dengan nilai rupiah apapun. Sebesar apapun rupiah yang kita keluarkan untuk anak-anak kita di pondok, tidak seimbang sama sekali, tidak sepadan sama sekali dengan nilai ilmu yang telah diberikan kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, jasa-jasa para asatidz, para ustadzat, para murabbi, para pengasuh, para masyayikh yang ada di pondok pesantren ini sungguh sangat tidak bisa kita hitung, Pak. Kita masih punya jasa besar kepada mereka. Kita hanya bisa mendoakan jazakumullah ahsanal jaza, semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik, amin, Allahumma amin. Dan yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, mewakili atas nama wali santri Estu Pak Yai Sohib, mohon dimaafkan segala perilaku anak-anak kami yang barangkali selama belajar di pondok pesantren ini yes rodok-rodok nakal-nakal, sidik-sidik namine lari. Oleh karena itu saya mohon kepada para asatidz, ustadzat, para murabbi, para pembimbing, mohon untuk diberi nasihat, dimaafkan. Yang paling penting kami harapkan adalah ridho dari pengasuh, ridho dari semua asatidz, ustadzat. Semoga kelak ilmu anak-anak kami yang diterima di pondok pesantren tahfidzul Quran ini betul-betul bisa bermanfaat, amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan sedaya kemawon ingkang kula mulyakaken, kados mboten perlu panjang lebar, sekadar kata sambutan mewakili atas nama wali santri, kurang langkung nyuwun pangapunten ingkang sak kata-katipun. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.